Gitu. Ya karena kita kan berupaya mengembangkan Iya. kebudayaan. Apa ya? Bohonglah, sebuah kesenian hanya di sebuah provinsi hanya kita berharap dari politik yang sekarang hancur lebur, pariwisata hancur lebur, seni-seni yang ada di sini dong begitu. Nggak mungkin Kober ketika keluar Lampung, Kober adalah Kober tersendiri. Ya, ya. Pasti Kober adalah provinsi Lampung. Nah itu. Tapi kan pemerintah kita kan kacau dari zaman dulu sekarang kan, cuma individu-individu aja. Ternyata keberadaan beberapa lembaga stakeholder yang sebetulnya cukup signifikan untuk pemberdayaan ekosistem sastra di Lampung, dalam hal ini misal kayak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, jurusan atau program studi bahasa dan sastra Indonesia di perguruan-perguruan tinggi termasuk UNILA, Dewan Kesenian Lampung, tidak signifikan untuk perkembangan sastra khususnya puisi di Lampung. Iya. Cocok? Cocok. Kembali kita di program Lampung Kultur, sebuah program yang diinisiasi untuk menemukan dan mendistribusikan pemikiran-pemikiran terbaik dari para pemikir terbaik yang ada di Lampung dan Indonesia mengenai kebudayaan Lampung dan Indonesia. Bahagia sekali saya saat ini, sahabat sekalian, sudah hadir di tempat kita Bang Isbedi Setiawan ZS, maestro puisi di Indonesia, Paus Sastra Lampung, sebuah gelar yang diberikan oleh kritikus sastra nomor 1 di Indonesia dahulu, Abi Yasin. Kalau saya menyebut beliau kutub sastra atau puisi di Lampung. Bang Isbedi sudah tidak kita ragukan lagi aktivitasnya di dunia kesastraan dan kebudayaan. Beliau sudah menekuni profesi ini lebih dari 35 mungkin 40 tahun. Kemudian sudah menulis lebih dari 30 buku. Beliau menulis puisi, cerpen, prosa dan lain sebagainya. Jadi kita saat ini akan mendengar uraian beliau mengenai sastra dan kebudayaan pada umumnya. Selamat datang Bang Isbedi. Selamat datang. Alhamdulillah. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Tambah ganteng aja. Jadi kita akan ngobrol asik ini Bang, soal puisi, soal kebudayaan baik di Lampung ataupun di Indonesia. Juga soal proses kreatif Abang. Sekarang apa Abang aktivitas terakhir? Saya hanya menulis saja di rumah ya karena pandemi ini, jadi saya nggak kemana-mana, di rumah saja. Selain saya menulis, ya membaca dan juga ya membuat konten-konten YouTube juga di Paus Sastra itu. Baca puisi ya Bang ya? Baca puisi ya. Ya. Saya lebih baca puisi, bukan dialog aja ya. Bukan dialog. Mungkin kita mulai obrolan kita dengan proses kreatif Abang. Mulai kapan Abang menulis dan lain sebagainya. Silakan Bang. Saya singkat ya. Ya. Ya, saya mungkin dari SMP itu sudah menulis sebetulnya sekitar tahun 76-an lah, tapi itu masih lewat RRI Tanjung Karang kan zaman dulu kan. Ada namanya program remaja lah itu waktu itu. Nah, setelah itu tahun 78 persisnya itu dalam usia 79, usia 21 itu cerpen pertama saya itu dimuat di koran Swadesi. Yang dulu Swadesi, ada Simponi, ya koran-koran yang togel lah begitu kan, gitu kan. Tapi ada honornya yang penting kan, gitu kan. Tapi sebetulnya saya juga memulai dari berteater lah, sama Saiful, sama A.M. Zulkarnain almarhum kan. Di sanalah saya sama A.M. Zulkarnain menggodok. Dalam keadaan saat jeda-jeda berteater ya kita bicara tentang sastra menulis. Oh justru awalnya teater ya Bang ya? Teater. Oh iya. Teater. Walaupun ya sebetulnya SMP sudah menulis puisi kan, tapi itu berteater. Nah di teater itulah baru menulis puisi yang benar-benar yang saya anggap puisi. Kalau masih SMP itu saya kira bukan puisi lah, curhat-curhat aja lah kita gitu kan, pakai piknya kalau kita ngirimkan gaya-gaya zaman dulu. Gitu. Ya kalau aku pikir puisi-puisi cinta lah begitu. Nah 79 baru cerpen saya justru dimuat pertama untuk tingkat nasional, bukan puisi malah.
Nah, jadi sejak tahun 76 abang. 76 sudah mulai nulis tapi di RRI Tanjung Karang ya. Iya. Namanya Sanggar Remaja gitu. Nah kemudian apa yang membuat abang lebih menekuni puisi ketimbang genre tulisan yang lain? Cerpen tadi ya. Iya. Puisi saya lebih enak di perenungan gitu ya istilahnya ya. Meskipun cerpen saya juga bermain. Cuman ya itu kalau kata Iswadi ya istilahnya kita bermain jenuh di cerpen lari ke puisi saya gitu kan. Jenuh di puisi lari ke cerpen. Bolak-balik aja gitu kan. Pulang alik lah. Sama mungkin kayak Ari Pahala juga jenuh di puisi lari ke teater. Enak kan ada ulang alik kan istilahnya. Tapi interest abang kan lebih ke puisi kan? Sebenarnya ya saya lebih mengakui diri saya sebagai penyair gitu, ketimbang cerpenis gitu kan. Kenapa? Lebih apa ya lebih mengental dalam diri saya merasa di situ gitu ketimbang saya nulis di cerpen gitu. Lebih lebih enjoy gitu ya, perenungannya lebih ini begitu. Nah aku pernah dengar abang dulu bahkan pernah jadi pegawai negeri kan, kemudian memutuskan untuk dinas peternakan dulu saya. Gimana itu bang ceritanya, kok nekat? Saya waktu itu pakai golongan 2, pakai SMA ya, jadi golongan 2A lah begitu kan. Zaman dulu itu justru saya dipegang di kepegawaian malahan. Untuk membuat SK berkala, katakan gaji berkala itu saya nggak buat itu. Saya tahu persis berapa tahun orang itu kalau gaji berkala, kemudian sekian tahun dipotong lagi gitu. Tahu persis saya udah itu. Tahun berapa itu? Tahun 79 atau 80 lah. Kemudian? 87 setelah pulang dari Forum Puisi Indonesia 87. Saya tinggalin gitu saja. Oh, jadi waktu Forum Indonesia 87 masih PNS itu? Masih PNS. Oh itu ya Pak? Nah kok bisa itu, kok nekat itu? Kok nekat? Gak tau, zaman dulu kali ya kita malas berhadapan dengan jangankan kita ngadep kepala dinas loh, kabak aja harus nunduk-nunduk. Nah saya nggak bisa ya kayak begitu nih gitu. Jadi udah gitu. Atau kedua juga saya lebih banyak di luar kan. Nah itu. Abang nggak minta pertimbangan teman-teman karena kayak Bang Saiful, Bang Iwan kan PNS. Saya nggak bisa orang kayak begitu. Abang ambil kesimpulan sendiri, keputusan sendiri gitu. Berhenti. Udah berhenti. Paling saya sama istri ngomong kan, gua berhentilah begitu. Waktu itu sudah berumah tangga ya Bang? Udah berumah tangga. Tentu ada penolakan lah pasti. Untungnya enggak. Oh enggak. Yang dulu juga enggak. Yang istri saya sekarang juga ketika saya di Lampung TV kemarin kan, begitu saya megang ensiklopedia Lampung itu tidak ada lagi kan, saya mau ditaruh di kriminal kan. Nggak mau saya. Berhenti. Gua berhentilah saya bilang gitu. Gua nggak bisa kalau bikin kriminal tiap hari gua harus ke kantor. Kedua, itu sangat berat karena aku mengalami itu. Ketika ada redaktur produsernya kriminal, cuti lebaran, saya yang megang. Ketika ada peristiwa di Lampung Timur yang polisi menginginkan pembegalan pakai pistol begitu, saya selip, bukan saya sebetulnya editornya tidak ngeblur. Nah, sudah diminta jangan dimuat, tapi terlambat mereka datang ke kantor. Apa boleh buat? Dipanggil juga lah kemarin ke Polda. Kira-kira gitu kan. Jadi keputusan untuk berhenti dari pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil itu abang sendiri yang ngambil? Iya, ngambil sendiri. Dan sejak itu abang mendedikasikan diri abang untuk di dunia seni ini? Iya, betul. Total. Kenapa berani? Zaman dulu kita lebih enak sih Ria. Semua media massa itu ada honor gitu. Dan itu banyak nih. Redi Panuju yang sampai jadi dokter sekarang udah profesor, itu hidup di Gajah Mada itu dari menulis. Gitu ya kan. Kalau sekarang apa nih gitu. Jadi pede waktu itu Bang ya? Pede. Untuk hidup dari situ. Dari menulis. Dari menulis, pede gitu. Dan abang jadi wartawan juga sejak itu? Itu kan kemudian. Oh kemudian Bang. 90. Ya sebelumnya saya 89-nya saya wartawan Salam kan, tabloid Salam kan diminta kan. Tapi Bandung. Oh, Tapi kan nggak terlalu ini kan itu istilahnya. Saya benar-benar jadi wartawan kan di Lampung Pos kan. Itu 93 sampai 99 kan. Tanpa saya ngelamar, saya diminta begitu kan gitu.
Artinya kemudian sebetulnya. Itu kan keputusan yang sangat revolusioner itu, Bang. Insya Allah. Banyak anak muda sekarang nggak berani loh begitu. Iya, sebetulnya iya. Kenapa itu? Apa ya? Aku pikir nggak percaya dengan talenta aja. Maka saya berpikir saya selalu membantah dengan orang-orang, oh seni itu hanya hobi kan. Enggak. Bagi saya kesenian itu adalah profesi loh sebetulnya. Bisa gitu. Awal memang hobi, iya kan. Kemudian di profesi dong, gitu kan. Nah ketika bicara profesi ya kita profesional gitu. Gitu. Ya berarti kita juga harus punya disiplin. Iya disiplin. Ya, waktu zaman dulu barangkali jam sekian, jam 8 misalnya begitu, saya sudah mulai ngetik, gitu kan. Sampai pagi begitu. Ya. Sekarang juga masih sih saya di Facebook itu kan banyak. Nggak boleh lihat Facebook saya tengah malam apa begitu kan. Gitu. Jadi itu jadi etos ya Bang ya, jadi kayak etos. Disiplin ya Bang ya. Disiplin. Bukan nggak boleh kita hanya ini sebagai hobi belaka gitu. Tidak boleh. Menurut saya, nggak tahu kalau menurut yang lain ya. Jangan sampai kata saya, oh dibantah orang arti, nggak apa-apa dibantah juga. Artinya, menurut saya diawali dengan hobi, kemudian menjadi profesi. Nah, itu. Dan ada yang menarik sebetulnya saya dulu kan zaman dulu kan belum ada WA, jadi main sistem SMS sama Dr. Budi Dharma, Profesor Budi Dharma yang itu dia menginginkan saya, mensupport saya tuh Isbedi, katakan seorang seniman, seorang sastrawan, banyak-banyaklah jalan, banyak-banyaklah ngobrol dalam pengertian diskusi, gitu kan ya, banyak-banyaklah menulis. Sekali berhenti kau menulis, mati, kata Budi Dharma. Nah itu kan, artinya memang Budi Dharma sampai detik ini juga masih berkarya kan, kalau kita lihat kan. Ternyata itu disiplin dia, saya kira dipakai itu kan. Itu saya pikir berharga benar ilmu Budi saya itu. Mempengaruhi Abang juga. Mempengaruhi juga. Siapa aja Bang seangkatan Abang di Lampung? Di Lampung seangkatan saya itu ya Iwan Japar, ya Ahmad Rik almarhum kan, Sugandi Putra almarhum, ya kan. Sugandi Putra dulu di bawah saya lah, dia 87. Dia juga ke Forum Puisi 87 kan dapat undangannya kan kemudian, ya kan. Itu. Bang Juhari Basri. Nah, pertemuan Juhari Basri temuan di 87 kan. Tapi dia bukan pakai nama Lampung dia kan. Waktu itu Solo. Gitu. Nah, dari Naim Elemen Perhana. Naim itu sangkatan apa itu? Naim dia kan di Jogja dia kan waktu itu kan. Yang dari Lampung waktu itu siapa aja yang diundang? Dari Lampung itu Saiful Irba, saya, Ahmad Rik, kemudian Iwan, satu baru Sugandi Putra. Itu pun kemudian. Siapa kuratornya waktu itu? Waktu itu Abdul Hadi WM sama si Leon. Oh masih tren puisi sufi ya Bang ya? Iya puisi sufi. Nah, zaman dulu kan sistemnya dia kan nggak ngambil itu kan, itu juga hampir selip kita Lampung nggak kena waktu itu. Karena sistem mereka DKJ itu ketuanya adalah Abdul Hadi WM, komite sastra itu Leon. Nah Abdul Hadi WM nyari penyair 80-an orang sampai 80 waktu itu kan, 87-an itu. Dia nyari dari Pulau Jawa sampai ke Sulawesi, ya kan, itu bagian si Adi. Leon itu Sumatera. Tetapi si Leon almarhum, ya semoga dia inilah atau dikasih kebaikan di sana. Sampai dia di Riau saat itu, yang seharusnya dia ke Sumatera Selatan, ke Jambi, ke Lampung, gitu kan. Itu langsung pulang dia melenting ke Jakarta. Dari Riau. Nah, ketika ada pembacaan puisi 3 penyair Bandung waktu itu, Sony Parit Maulana, Atep Jamjam Nur, dan Nirwan Dewanto. Oh Nirwan masuk Bandung waktu itu? Iya, saya datang ke sana nonton. Di tim? Nah kan puisi saya sudah banyak dimuat di Berita Buana kan saat itu kan. Jadi sudah tahu lah Hadi gitu kan. Ya tahu dalam pengertian begitu saya sebut saya Isbedi gitu kan. Oh ini Isbedi ya gini. Tahu nggak kita ada puisi 87 ini, kata dia bilang, orang penyair 87. Penyair 83, saya nonton juga waktu itu. 83 Bang udah nonton? Udah nonton juga. Maka waktu saya punya ada semacam tekad, kalau ada lagi Lampung atau minimal saya harus itu. Tekad itu kan. Karena 83 puisi saya sudah dimuat kan di Adi kan. Gitu. Cuman saya belum masuk di kelompoknya. Waktu itu 83 kan Afrizal Malna kan, Habib Jabar, kemudian dari Medan itu Beni Setia mungkin Bang ya? Hah? Beni Setia. Iya, Beni Setia, di Rory Tonang. Kriapur almarhum. Nah itu.
begitu itu, waduh, saya nggak ini yang saya bilangin, nggak ada, saya bilang gitu. Panggil Leon, itu Leon ngomong, ya kayak mana kata bang, saya sampai Riau saya nggak punya channel kata dia bilang di Lampung. Abang belum kenal Leon waktu itu. Ya sudah tahu si Leon, Iya. tapi saya nggak ini gitu kan. Dipanggil sama Hadi, waduh mana kamu? Dia bilang, waduh saya nggak tahu channel Lampung kata dia bilang. Ya saya pikir waktu itu saya agak marah. Ya bang mestinya ya harus tahu dong cari channel dong kata gue bilang waktu itu kan. Akhirnya Hadi, yaudah tolong nama-nama Lampung siapa kata dia bilang. Nah, itu alamatnya ke rumah saya semua hari itu mereka tuh. Kemudian abang yang ngelis nama-nama itu. Iya, Iwan Japar, Ahmad Rik, Saiful Irbatan Paka. Ya satu memang itulah kan sebetulnya kan penyair Lampung kan. Hari 87 hari belum ada kira gitu kan itu. Nah, abang yang ngelis nama Iya. itu, abang kirim ke Abdul Hadi. Di situ juga nyatet langsung ke Oh, di kertas. situ? Nah, di situ. Langsung ACC. Ya sudah sih. Itu bukan provinsi bang ya? Provinsi. Pertemuan 7 itu apa? Provinsi. Bukan masuk ke pertemuan antar provinsi memang. Iya, se-Indonesia istilahnya kalimatnya. Gitu. Nah, sejak itulah baru nama Lampung masuk dalam nah, saat itu kita sama si Ari S. Mukhtar menerbitkan buku yang apa itu memetik puisi dari udara. Ya. Itu kan udah dibahas juga sama si Sutarji kan di koran Pelita. Nah, saat itu dibicarakan juga itu kan udah. Jadi udah megang ini kita istilahnya artinya udah megang kartu lah waktu itu di Indonesia gitu kan. Nah, puisi 87 alhamdulillah ya saya masuk dalam kelompok yang dianggap keren lah. Kalau kalimat dia sebetulnya ini lo penyair-penyair yang berhasil sini kuat. Acep, saya, Dewan Dewanto waktu itu gitu. kan. Abdul Hadi ngomong. Ahmad Subrani Alwi. Sutarji. Cuman bahasa Sutarji kan waktu dulu gak sekarang Sutarji artinya. Kalau kita dia sendiri dipanggil bahasa dia inilah penyair-penyair masa depan. Ya itu kan gaya-gaya kita yang senior ngomong junior kan begitu kan. Kalau bisa jangan sama dulu lah sama kita kan kira-kira gitu. Jadi boleh kita bilang tahun 87 lah apa namanya muasal munculnya kepenyairan atau dunia puisi Lampung ke level nasional. Iya betul, iya 87. 87 ya. 87 tonggak lah. Tonggak lah ya. Tonggak. Kita mulai bermain di level nasional. Iya level nasional. Dan abang lokomotifnya waktu itu. Waktu itu lokomotifnya alhamdulillah. Nah karena abang jadi lokomotif itu terus dapat penghargaan apa dari pemerintah Provinsi Lampung? Nauzubillah min zalik. Kalau alhamdulillah berarti dapat kan? Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik belum ada. Belum ada. Dulu pernah waktu ulang tahun provinsi. Aku potong. Sebelum 87 ada nggak kita ikut level nasional? Tidak ada. Belum ada. Sama sekali belum ada. Belum ada. Jadi benar-benar baru 87 itu. Dan abang lah yang istilahnya melis, Saiful, Iwan Japar semua itu. Nah, Mas Uku ini kan perlu jelas ini kan Iya. biar jadi boleh jadi sejarah, jadi apa tuh budi cross check oleh mereka begitu kan. Dan itu pakai alamat rumah saya di Rasulbur. Gitu kan. Terus kan Bang apa tadi, Bang? Nah, kecuali Sugandi Putra ya. Karena Sugandi Putra saat itu dia belum pernah dibuat di mana-mana. Tapi sudah datang ke rumah saya terus. Nah, akhirnya saya datang ke rumah itu minta diakui sebagai penyair. Entah enggak, wawalam ya waktu itu. Tapi yang jelas dia, wah gue belum dimuat terus, gue belum dapat undangan. Dan kata gue bilang, itu dia ngirim itu seminggu tuh bisa 4 kali yang ngirim ke Berita Buana. Oh. Dasar bener gitu. Enggak, tapi gak apa-apa kata gue, semangat lo. Kata gue, dinding yang kuat saja, kalau digeber terus sama air, kata gue bilang, itu akan roboh, kata gue bilang. Ternyata itu belum dimuat, dia diundang. Dan itu menarik, itu sangat dramatik itu. Udah lihat rel kereta api lari-lari dia ke rumah gitu kan. Gua diundang kata dia bilang saat itu. Oh, rumah Bang masih di ini. Rasulbur kan. Ular dia di. Itu kan. Rumah dia kan di ini kan di Lebak Budi sini kan. Bawa motor gitu kan. Betapa bahagianya dia. Betapa bahagianya itu kan. Itu berlima airnya kan, tadinya 4 kan. Nah, Naim dari Metro, kita nggak tahu Naim kalau Naim dapet gitu kan. Tapi dia masih sebagai Jogja kan waktu itu kan. Oh, Naim mewakili Jogja. Wallah lama pakai Jogja apakah Metro, tapi yang jelas nggak termasuk kita orang itu. Temu-temunya dari sana udah. Rombongan lah berangkat ke Jakarta. Iya, betul, rombongan kita berlima. Ngeteng. Ya zaman dulu ngeteng.
Belum naik pesawat belum. Belum, zaman dulu 87 belum pesawat, belum ada. Hidup di Wisma itu kan. Iya. Tahun berapa aja kan bertemu sastrawan Nusantara aja. Aku sama Saipul ke Bukit Tinggi aja pakai bis kota Gumarang kan tentunya kan. Gitu. Oh itu. Nanti, Terlalu mahal pesawat zaman dulu. ya. Nah tapi zaman dulu tidurnya ya bukan di wisma-wisma yang di Kamorang yang acara yang kemarin mimbar penjara 21 kan. Nggak kan ada Wisma dulu, Wisma Seni. Itu yang wisma seni, ya itu. Kan enak itu. Iya, yang pakai dua ranjang gitu kan. Belum dibongkar. Oh. Pada 2 tahun kemudian udah lagi kan Lampung kan, udah itu kan. acara apa itu Bang? Gara-gara kita dianggap sukses, kemudian kita diundang lagi 3 penyair Lampung baca puisi. Khusus ya? Khusus. Khusus Lampung. Lampung. Oh. Aku, Iwan dan Sugandi Putra. Gitu. Yang saat itu ada Piala Dunia, jadi penonton kita sepi. Tahun berapa itu? 89. 90 Piala Dunia. Pokoknya 89, pokoknya ada acara apa di dunia itu, pokoknya entah badminton, entah apalah begitu. Jadi Penonton sepi. sepi. Tapi alhamdulillah waktu itu ada Habib Yasin yang nonton. Teater Arena ya? Iya, Teater Arena. Ada Habib Yasin. Uh-huh. Nah itu yang kata Iwan Japar. Kalaupun hanya cuma si Habib Yasin yang nonton gak jadi masalah kata Bang. Mata dia bisa 1000 orang yang nonton. Kira-kira begitu kali buat. Nah waktu tahun 87 itu kita lumayan dianggap ya Bang ya? Dianggap Ahmad Rik juga jadi pembicara saat itu. Oh, gitu. Pembicara untuk para penyair ya, selain Sutarji, kemudian Sapardi Djoko Damono dan Abra Wisora waktu itu. Pembicara yang kelas atas lah gitu kan. Abrar Sumatera Barat. Hah? Abrar Wisora ya, almarhum juga kan. Gitu. 3 itu pembicaranya. Kemudian yang di siang-siangnya kita diskusi antara penyair lah, dia Dewanto dan Lampung Ahmad Rik, karena Ahmad Rik waktu itu juga dia memang gencar di bikin opininya kuat kan anak itu. Oh Kan. jadi abang udah ngobrol udah kenal sama Nirwan tahun 87-an ya? Udah dong, 88 sebelum dia lagi waktu baca puisi, aku udah kenal juga kan. 3 penyair Bandung. Nah, udah kenal. Dia udah selesai kuliah ya? Hah? Udah selesai kuliah ya? Iya, 87 ya lebih kenal lagi begitu kan, karena nama dari sini sebut gitu kan. Iya. Tapi dia belum jadi. Oh ya belum sekarang. Kalau sekarang mungkin agak sulit ada buat dia kan. Nah, ya. Nah, apa namanya? Waktu itu kan tren puisi sufistik. Iya. Abang ikut juga Ikut. dalam tren itu. Otomatis ikut. Dalam pengertian kita menulis puisi itu kan aku selalu berpikir begini, aku menulis pokoknya puisi gua tuh ini aja, gua kirim ke mana gitu, dianggap sama Adi ya sufistik. Sampai sekarang aku masih guys ke Tempo, gua nggak mau gua harus mengikuti gaya Tempo Nirwan begitu misalnya. Ya gaya aku menulis gitu. Kalau dia mau ya data petik tunduk sama puisi aku begitu kan. Nah ketika itu kan memang kecenderungannya sufistik gitu kan, sedang heboh-hebohnya kan, sehingga ya yang non Islam pun dengan gaya-gaya sofistik akhirnya ada kata kamu ada Muhammad, ada ini kan juga. Ya aku nggak sebut lah penyair yang sekarang masih ada lah gitu, yang Kristiani gitu kan gitu. Walaupun menurut abang sendiri apa sebetulnya puisi sufistik itu waktu itu? Bagi aku puisi sofistik itu ya puisi yang ini ya sebetulnya perenungan apa tuh ini. Setiap puisi yang memiliki renungan, yang memiliki kemaslahatan, iya sebetulnya sufistik gitu. Sufistiknya artinya bukan si supinya, si rubinya bukan begitu kan, artinya cuma sufismenya, aliran sufisnya gitu. Karena kan menurutku salah satu kecenderungan tematik yang besar pada puisi-puisi abang itu ketuhanan tuh bang. Tahun berapanya kan istilahnya kan ya? Iya tahun-tahun zaman 87-an ya kali ya. Sampai kemudian juga menurutku ya, punya kecenderungan masih bertahan ya. Iya, punya kecenderungan apa dalam tanda kutip religiusitas yang tinggi. Iya. Memang mempengaruhi, sangat mempengaruhi maksudku. Tidak juga sebetulnya dalam kehidupan aku ya biasa-biasa aja sih. Aku juga nggak terlalu suci, nggak terlalu ini gitu kan. Tapi ketika kita menulis puisi ya aku lepaskan ya, sama lah ketika umpamanya aku kemana ya aku misalnya ke Belanda aku bicara tentang puisi tentang Kristiani, tentang Natal misalnya begitu kan, tapi Natal dalam pengertian yang si Yesusnya adalah Yesus kita gitu misalnya begitu kan itu. Kalau menurut abang sendiri apa tema yang paling mengganggu abang, yang paling banyak menjadi apa ya api untuk proses kreatif abang dalam puisi? Apa tema yang paling ini?
Aku nggak terlalu ke itu, aku nggak istilahnya tema ketuhanan, tema maut, nggak, aku semua aku ambil begitu. Tapi yang banyak istilahnya memantik saya itu ya kecenderungan saya bermain-main aja gitu. Hampir rata-rata puisi saya itu hanya saya anggap itu kayak main, saya lepas begitu aja gitu. Bisa dijelaskan lagi Bang, maksudnya kayak mana? Artinya saya nggak, ketika ada orang kan nulis puisi, gua harus menulis puisi tentang ini. Jadi udah konsep-konsep dulu kan. Saya bukan orang yang konseptor dalam hal itu gitu. Saya lepaskan begitu. Spontan. Hampir rata-rata puisi saya yang di Facebook itu spontan. Dan puisi saya yang di Facebook itu juga yang kemudian jadi buku, meskipun akhirnya saya koreksi lagi gitu, saya edit lagi. Itu lepas-lepas begitu aja. Dan saya dan ini ternyata merasa saya dibenarkan oleh seorang Sapardi Djoko Damono ketika dia podcast sama si Putu Fajar Arcana, itu yang mengatakan bahwasanya ya saya emang nggak kalau saya menulis ya saya harus menulis kan, kata Sapardi. Iya gitu kan, soal tema yang nggak lepas aja, pleng aja begitu. Nah persoalan kemudian mau jadi setengah tahun jadinya atau sekaligus jadi itu ya itu nggak jadi masalah gitu kan. Oh jadi apa namanya, dalam proses kreatif penciptaan puisi Abang tidak dengan terlebih dahulu menyiapkan apa konsep-konsep tema-tema tertentu, ya, Bang, barangkali kelemahan saya adalah saya bukan keluaran fakultas ya, artinya bukan dari perguruan tinggi gitu ya. Gitu kan. Ini dari penyair kan? Dari penyair, ya gitu kan. Ya kira-kira begitu artinya. Jadi spontan ada ilham jadi langsung gitu. Baru setelah itu berkoreksi kan, otomatis kan terjadi gitu kan. Dan saya mungkin karena juga latar saya juga inilah enaknya ya, kamladnya saya itu adalah di wartawan. Jadi sense of journalism-nya itu lebih cenderung muncul. Misalnya yang kasus yang kemarin perempuan di Korea apa tuh yang mati di Filipina ya, yang saya bacakan di Lampung Literatur kemarin itu kan cepet dapat gitu saya gitu. Kemudian yang ada puisi-puisi saya kemarin yang dimuat di Basa-Basi itu kan lahirnya puisi saya ketika kapal selam yang hilang itu. Nah sekarang saya dalam 2 tahun atau belakangan inilah, dalam bulan-bulan ini saya dirasuki oleh semacam kecemasan karena berita-berita tentang kematian pandemi yang sangat mendekat sekali dari diri saya. Akhirnya saya punya semacam yang bakal saya siapkan ini benar-benar tipis sekali ini, paling-paling cuma 45 puisi atau apa, buku tipis untuk kematian. Oh judulnya? Dengan tema pandemi sama corona? Iya. Meskipun ada beberapa ya puisi mungkin, tapi yang setidaknya lahir pada saat pandemi gitu. Nah itu yang Abang maksud tadi, sense of journalism itu ya? Iya, itu. Itu lumayan mempengaruhi gitu. Proses kreatif kita. Gitu. Jadi Abang mudah sekali menangkap apa ya? Kelebat ya istilahnya, kelebat apa tuh intuitif. Peristiwa. Iya, peristiwa itu. Saya bermain di intuitif aja jadinya gitu kan. Itu karena pernah menjadi wartawan. Wartawan itu. Dalam cerpen pun sama. Proses kreatif. Yang mana? Dalam cerpen pun sama. Sama. Ada satu contoh misalnya yang kemarin saya menang dua-duanya, saya ambil puisi yang Dinas Kebudayaan Jakarta itu kan puisi saya menang ya saya pulang ke rumah lumayan dapat 30 juta tuh kan, 15 kan, dua-duanya saya dapat kan. Pertama saya bikin puisi gitu kan. Puisi yang bikin yang ini apa tuh? Belok kiri jalan terus ke Kota Tua itu kan. Saya mau bicara tentang Kota Tua aja loh sebetulnya dari. Karena saya cukup lama di Kota Tua. Kota Tua itu di mana? Di Jakarta Utara. Oh, Jakarta yang tempat pariwisata itu? Iya, pariwisata. Kemudian saya berada di daerah Penjaringan, itu tempat bibi saya. Itu rumahnya di atas pinggir-pinggir pantai pakai kayu-kayu begini aja. Bibi saya bener. Ya zaman dulu kan udah pernah dimuat di Swadesi, wah saya gagal kan menjadi sastrawan Jakarta ceritanya gitu kan. Bang pernah tinggal sini? Iya, belum kerja sini, belum nikah juga gitu kan. Nah, bibi saya, ya udah sini aja kata dia bilang. Aku manggil Uncu kan. Gua beli mesin trik gini kata dia bilang. Udah. Tapi gila dari Penjaringan pagi gua mau ke Tin jauh sekali kan. Jauh sekali pulang malam gitu kan. Di situ aku banyak lahir di tempat ada yang nemuin si Lukman pijat misalnya. Ya aku tahu bener daerah Penjaringan pijat di bawah kolong jembatan, semakin cepat pacul kolong jembatan itu kan. Di situ aku bikin gitu. Akhirnya aku nggak tahan, cuma 1 tahun dari situ.
pulang lagi dengan mesin, yang penting gue dapat mesin tik. Waktu itu aku pulang gitu. Dan pulang aku nggak ngomong sama bibi aku gitu kan. Jadi gagal lah. Gagal jadi penyair Jakarta. Penyair Jakarta gagal. Gagal. Tapi kalau gue salah pasti gagal. Malah berhasil. Itu kan. Itu yang benar kata Sutarji, aku baca di buku yang terakhir itu kan. Ada banyak itu penyair-penyair muda yang nggak memilih Jakarta. Di daerahnya justru berhasil. Nama aku terus disebut sama dia gitu kan. Di buku Sutarji yang biografi kesaksian itu soal Taufik Ikram Jamil. Itu 500 halaman itu. Nah, itu artinya begitu. Nah, di bayangan aku itu kota tua itu sudah terbayang sekali gitu kan. Lalu walaupun tentu dulu belum dijadikan objek seperti ya, itu. Belum. Akhirnya begitu ada lomba itu, aku naik motor. Kalau kita di rambu-rambu itu kan belok kiri langsung, jalan terus gitu kan istilahnya kan. Ya udah, belok kiri jalan terus ke kota tua nih, kata bilang gitu aja langsung. Padahal aku bicara tentang kota tua aja gitu kan udah. Sudah itu Pajar itu udah wanti-wanti Pajar Mesas. Abang jangan ikut cerpen ya kata dia bilang. Nanti kalah. Ya jar kalau lomba sama ya senior sama junior udah gak ada istilah kalah menang kata bilang gitu kan istilahnya kan. Tiba-tiba aku mendapatkan lagi selesai Idul Adha, dapatlah aku ide, aku bikin cerpen seekor kucing tersesat di bundaran HI itu kan. Itu. Jadi cerpennya. Jadi dan juara itu lah kan. Juara. Iya, dua-dua juara. Ada yang menarik ketika aku diundang ke sana kan pertama sekali ketemu Sutarji kan. Wah, tampang juara. Puisi nih gua aku tahu kan. Karena juri puisi dia kan. Kemudian berikutnya aku ketemu Mama Kesmayana. Nggak capek kalau naik dua kali naik panggung. Kata dia, nah lu dua-dua langsung kita WA ke istri kan. Udah kali ada cluenya kan, kan gitu. Berapa cair? 30 kemarin kan. Wah, 15 kan satunya kan. Lomba apa sih itu, Bang? Yang Jakarta itu ya? Iya, lomba cipta puisi dan cerpen Dinas Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan. Ada duitnya itu lupa. Ada duitnya. Waduh. Makanya banyak grup WA. Aku tahu itu, tapi nggak tahu kalau ada duitnya itu. Oh gitu ya. 15 pas pandemi lagi ya, Bang? Enggak dong. Oh, sebelum. 2020, 2019-an lah kayaknya. Nah, ngomong-ngomong, Bang, bakat Abang menulis ini turun dari siapa? Nah, ini belum pernah ada yang nanya ini. Iya, tidak ada sebetulnya. Yang paling aku pikir ya ini sebuah ini ya. Bapakku tuh SD SR lah zaman dulu itu. Ibu tuh benar-benar buta huruf sama sekali. Nggak pernah yang namanya nulis belajar tuh tidak ada. Jadi benar-benar buta huruf. Kalau ibu, bapak itu SD dan jadi pesuruh di pemerintah kota dulu Kota Madia Tanjung Karang Betung kan. Lagi zaman Bapak pegawai PNS. Nah, masukin oleh si Tabrani Daud, bapaknya Aljir. Karena sesama Bengkulu, ibunya Aljir kan Bengkulu kan. Bapak saya Bengkulu kan. Ya zaman dulu emang nggak pakai ijazah kan. Nah, itu. Tetapi bapak saya itu ternyata pembaca gitu kan. Untungnya gitu kan. Suka baca dia. Tukang baca. Jadi setiap hari Jumat itu sebagai pesuruh dia harus menyelamatkan koran-koran Suara Karya zaman dulu kan. Bawa dari kantor. Nanti Senin besok hari Sabtu diambil, hari Sabtu dibawa. Kan jam itu kan sekolah, hari Sabtu kan masih kerja kan. Bawa pulang sama dia. Senin dibawa lagi ke kantor. Maksudnya dipulangin lagi? Iya dong. Oh gitu. Iya. Karena Sabtu itu kan para pejabat itu kan sudah pulang kan, cenderungan kan. Nah, dibawa dulu sama dia gitu. Kalau itu dia dimarah kira-kira begitu kan, dibawa. Ya aku baca lah pas hari Sabtu itu kan ada Suara Karya Jumatnya. Itu zaman halaman pendakian ya kan, dipegang oleh Ateng Winarno waktu itu kan. Kemudian hari Sabtu itu ada SK kecil. Suara Karya kecil sama SKM-nya. Suara Karya Minggu. Suara Karya Minggu. Ya 3 gitu. Suara Karya Minggunya untuk remaja kan. Nah, itu. Nah, jadi pendakian itulah yang istilahnya puisi-puisi buat semua kan. Beta di sana itu kan istilahnya kan. Nah, coba baca. Situlah aku memulainya, keuntungannya. Jadi dapat wawasan lah dari situ. Iya. Nah, bahkan akhirnya aku belum ada mesin tik.
Ya Abang rumah juga belum ada abang listrik. masih kelas berapa itu kira-kira? Udah SMP, SMA? SMA udah itu mah. SMA ya? Udah SMA. STM abang dulu kan? Iya STM, jurusan listrik. Jadi namanya STM Sekolah Teknik Menulis kan. Nah, itu kan. Kemudian Mas? Nah terus saat itu juga bapak saya membawa selain koran juga membawa mesin ketik yang gede gitu kan. Oh. Nah, bapak Dari saya kantor? tuh dari kantor. Dia kan buat sepeda kan. Bayangin dari Subur ke Longsir itu dia pakai sepeda jam dulu kan ya. Oh, ke kantor naik sepeda? Iya, bapak coy. Nah, terus malam saya harus ngetik gitu kan sampai pagi dengan pakai semprot, pakai apa? Pakai petromak gitu kan zaman dulu kan. Gitu. Jadi secara genetik sebetulnya nggak ada. Tidak ada secara genetik tidak ada. Mungkin dato abang mungkin. Tidak juga. Dia cuma guru. Dari ibu mungkin. Enggak, ibu enggak ada. Di par lagi di desa daerah Cirebon masuk ke dalam lagi gitu kan. Jadi ini terberi aja bakat menulis. Ya terberi aja. Terberi aja. Kenapa tidak harus kita manfaatkan begitu terberi kan? Kira-kira gitu kan. Kakak beradik cuma abang yang Iya, stres. iya. Saya. Ajaib juga ya. Saya kira enggak juga ya sebetulnya. Di pohon itu kan bisa saja ada yang busuk, ada yang matang, dan buah itu jatuh juga bisa saja enggak dekat di bawah pohon kan? Iya kan gitu kan. Kalau zaman dulu kan peribahasanya kan buah jatuh tidak jauh dari pohon kan. Ya enggak kalau banyak pohon di bukit, gelinding dong ke bawah kira-kira gitu kan. Itu kan. Itu aja. Jadi enggak juga. Nah, tentulah waktu abang jadi PNS sebelum 87 itu orang tua kan bangga sekali kan. Enggak juga sebetulnya. Enggak juga. Saya jadi pengarang juga, dia biasa aja gitu. Enggak, jangan dia enggak tahu kalau ibu saya tuh pengarang apa jadi seniman tuh enggak tahu gitu kan. Tahu-taunya AM Zulkarnain itu kucuk-kucuk datang zaman dulu. Zulkarnain itu maaf ngomong dari lapangan hijau tuh udah buka baju lah, gantung begini kan ke rumah gitu kan. Sukaan dia ada jengkol waktu dulu kan. Udah ibu tuh gitu aja. Enggak tahu dia kalau tuh kawan SBD seniman gak ada yang tahu, nggak tahu dia gitu kan. Kemudian lah barangkali ya ketika saya sudah diundang kemana begitu kan, barulah. Oke, nah abang belajar dalam tanda kutip belajar menulis itu dengan siapa? Mentor lah. Nggak ada kalau di sini. Aku bersama-sama dengan AM Zulkarnain kan di Lampung kan. Di atas kami orang kan nggak ada. Kosong ya bang ya? Kosong. Kalau kita bilang mau tinggal buse, enggak cuma kelahiran saja kan. Kemudian ada lagi siapa ya tuh ya? Aduh. Kalau si Aan Armani Adil kan dari Kota Bumi kan, tapi dari Jogja kan, yang belati tajam. Aan Sarmani Adil. Andi Wasis misalnya. Kan cuma sekedar ini aja kan. Siapa lagi? Usman ya, Kak Usman ya kalau nggak salah pernah juga di Lampung pakai apa di Sumsel gitu kan. Ini kosong, nggak ada kita gitu kan. Kosong ya bang? Kosong. Tetapi kalau aku anggap sebagai guru, ya Zulkarnain guru spiritual tapi gitu. Maksudnya apa itu? Maksudnya kita sama-sama saling ini aja. Dan itu menarik sama si AM Zulkarnain waktu dulu kita saking untuk minjem mesin ketik itu, kita jadi tukang sapu di Kelurahan Kupang Kota pada hari Sabtu. Maksudnya gimana ya? Kita nyapu begitu kan kantor itu, nanti lurahnya tahu kan, ngapa namanya nyapu? Tolongin. Enggak, Pak, kita minjem ini mesin ketik ya. Udah bawa kalau gitu. Cuman mau numpang ngetik. Bawa pulang kita ke rumahnya si Zulkarnain. Oh boleh. Boleh. Nanti Senin pagi datang lagi kita nyapu, kita buka kantornya, kita nyapu lagi, kita ngantor mesin ketik lagi. Buantah. Gitu. Nah, artinya saat itu saya anggap guru spiritual, saya banyak berdialog sama dia, gitu, berdiskusi malam itu bersambil dengan AO itu zaman dulu kan. Itu kan. Nah, itu. AO. Jadi kita punya ini. Kalau malam Minggu ini aku mulai duluan, maka aku mulai dari jam 8 sampai jam 12 malam. Harus berhenti. Jadi tidak jadi, gitu kan. Ada jadwalnya. Ada jadwal. Karena mesin ketik cuma satu. Cuma satu. Masa. Di bawah pohon dengan lampu minyak waktu itu. Dulu masih AM Zulkarnain. Nah itu. Nah besok udah sejul mulai saya pagi. Besoknya gitu lagi gantian pokoknya begitu kan. Dan aku anggap sebagai guru spiritual dan sebagai sportivitas dia juga tinggi. Seringkali dia duluan yang dimuat di media. Oh gitu bang? Iya. Misalnya di Pelita. Maaf, Bang Amzuk dulu cerpen atau puisi? Dia cerpen dan puisi. Puisinya kuat sebetulnya dia itu. Dia pertama sekali dimuat di Pendakian sudah dimuat. Aku belum kan. Wah berat kata dia bilang.
Gua ini sudah 5 kalian baru saya dimuat. Jangan-jangan baru sekitar 10 kalian, kata dia kan gitu kan. Tahu-tahu begitu saya sekali dimuat, dan dia sportif gitu. Tetap dimuat. Dia duluan beli koran, itu datang ke Rasulbur itu. Kita dulu beli nongkrong koran itu kan di pasar tengah kan, ya kan. Ada tempat koran, Mas Tarto, yang kita istilahnya mah duduk berjam-jam itu gak bisa lah, nggak apa-apa. Nah, beli kan, gila lo kan ini. Berapa kali bisa? Sekali kata gua bilang. Langsung dimuat. Oh, langsung dimuat gitu kira-kira. Dimana semua orang begitu. Itu akhirnya sampai kita, yang menariknya begitu sebetulnya itu perlu dipakai juga dengan generasi muda sekarang. Aku Saipul waktu itu kan, kan ada 3 aja bang. Siapa yang itu pernah diomong dia kemarin kan? Siapa yang lebih banyak saat bulan itu dimuat di media, yang kalah itu harus ngasih uang ke yang menang. Malahan ya. Biar memotivasi. Motivasi. Jadi kita sudah dapat honor di sana, dapat lagi dari kawan kan. Jadi tanding lah ini, tanding. Tanding. Akhirnya mereka kalah juga karena kalah karena gue terus yang menang gitu kan. Lah gue mengayain lu lah katanya gitu kan. Akhirnya berhenti lah. Berhenti gitu. Tapi itu kan menarik kan. Iya. Untuk memotivasi. Motivasi. Bang Amzuk itu usianya memang lebih tua dari apa? Iya, teman. Sebetulnya kawan saya adalah adiknya di STM. Gitu. Kan rumah abang jauh nih, di Rasulbur, Bang Amzuk di Teluk. Bertemunya di teater di rumah Saipul. Bang Saipul? Ada dulu namanya Sanggar Ragam Budaya yang dipegang oleh MJ Simatupang yang pernah jadi DKL, almarhum kan. Nah dia sutradara, dia dari Seniman Senen kan, waktu itu kan. Nah aku diajak sama sih karena di STM itu aku udah biasa nulis puisi kan. Diajak lah sama AM Juri. AM Juri ini adik kandungnya si AM Zulkarnain. Yuk kita main teater juga lo, lu ini kayaknya suka di STM aku baca puisi gitu kan. Ya yuk aku bilang gitu kan. Dikenalin lah sama si Jul itu. Nah, aku pikir karena dia tuh adalah kawanku, adalah adik dia, aku manggil dia pertama sebagai Bang Jul kan. Ayo mau sebenarnya apa lah kata dia bilang gitu. Memang kelahiran dia 56, aku 58 gitu kan. Kok di rumah Bang Saipul? Sekretariatnya, Sanggar Ragam situ rumah dia. Di situ pula baru kenal Bang Saipul? Iya. Kalau latihannya kita di kantor camat di depan itu Kupang Kota, dekat kuburan jalan apa tuh? Dokteran Suwarsito itu. Dekat rumah Abang, bukan? Bukan, rumah di bawah kan, di atas. Gitu. Turunnya ya, kalau naik mobil kan dia pakai ini kan, angkot itu kan, belum ada bis kan. Nah turunnya di Kupang Teba itu kan, jalan kaki aku ke atas gitu kan. Gitu. Berarti zaman itu dramatik dan romantis banget. Iya. Bahkan kita waktu dulu kalau menonton teater di Jakarta, Teguh Karya, kemudian Enrian Tiarno, Tutu Wijaya, gitu kan. Kita tuh cuman hanya bisa punya uang untuk nonton. Gitu. Jadi bagaimana kita mau naik kapalnya itu? Begitu pong 3 kali itu baru lompat. Nggak bayar Masuk dalam. Sudah dalam itu apa? Pemeriksaan kan di dalam, nggak kayak sekarang kan istilahnya kan. Nah ketika pemeriksaan tuh kita masing-masing menyelamatkan diri sendiri. Ada di bawah truk itu nyumput. Itu Bang ya? Iya begitu. Nah sudah selesai itu kemana kita? Kita mencari mobil yang sampai ke daerah Grogol. Yang wah ada kap terbuka begitu kan. Hujan basah gitu kan. Demi untuk nonton teater. Nonton teater. Dan sampai di Grogol itu kita apa? Nyari puntungan rokok. Ya tuh ngudut. Kita hanya bawa ini aja kertas itu kan. Jalan sampai bayang dari Grogol jalan sampai ke Tin. Sudah itu pulang lagi kita. Nyari tebengan lagi ke Merak gitu kan. Daerah Grogol kita itu kan. Jadi kita lewatin Monas itu kan. Nah itulah istilah grepe Monas itu kita tahu gitu kan. Gresimon itu kan, grepe silang Monas itu kan. Bilang Gresimon itu kan gitu. Jadi jauh sekali keadaannya dengan zaman sekarang anak-anak muda ya. Waduh. Kalau anak-anak muda sekarang gimana Bang? Menyedihkan. Kalau menjadikan aku dikritik mereka, paling tidak apa ya, spirit itu yang kurang gitu. Kemudian mudah bener nggak apa-apa mendapatkan. Ejek aja sekarang generasi. Iya, aku kira spirit mereka, kemudian kedua juga kalau gua nggak dibayar, kira-kira begitu. Di zaman dulu kita nggak berpikir mau dibayar, mau apa? Orang nonton teater Enrian Tiarno, Putu Wijaya begitu aja kan kita ngeluarin uang. Dan di tim waktu dulu itu lebih nggak kayak sekarang. Kita masuk sana harus bayar retribusi lagi per orang kan? Masuk aja. Oh sekarang kan tinggal enak kita. Aja, iya. Kan? Apa kita mau menipu petugas itu? Rambut kita kan gondrong kan? Di depan tuh ada air kan?
kita basahin dulu rambut kita, saat udah kayak seniman tuh kemana? IKJ. Lepas kita sebagai mahasiswa IKJ seolah-olah. Iya kan? Mahasiswa. Iya. Ke dalam. Ke dalam sana. Kita kebanyakan lihat sana kan mahasiswanya kan. Iya. Gitu. Ya gaya kita pakai sendal kan begitu kan. Tahun berapa ya? Model-model gitu. Di bawah 76-an lah, 79-an. 78-78-an lah. 78. Iya. Jadi abang udah ke tim 78. Sudah dapat tim. Aku Zulkarnain, Saiful Irbatan Paka. Saiful itu masih SMP dia waktu itu. Sudah ke tim juga? Udah ke tim juga, pakai celana. Cuman dia tuh telat kan SMP-nya kan, ya kan, istilahnya kan. Tapi secara itu betul SMP, tapi udah ini gitu kan. Iya maaf ngomong, dia pasti tertawa itu kalau dia bilang. Rupanya saking kita lompat ke truk itu, celana dia tuh lepis putih, itu robek sih dia kan. Jahit tuh di mesin jahit atau tukang jahit yang di pinggir-pinggir terminal di bawah pohon itu kan, ada kan tukang jahit itu kan. Nah, itu. Terbang. Baru ini aku dengar cerita abang. Maksudku apa ya, kalau diceritain kan jadi menarik sekali kan. Iya, walaupun iya. pas ngalaminnya sedih juga ya. Sedih sekali. Sangat sedih. Numpang ngetik. Tapi ya memang hidup aku memang lebih sedih lagi dari yang kayak begitu. Betul kecil itu kan, aku kalau SMP kelas 2 aja aku udah menghidupi orang tua mencari kayu itu kan. Zaman dulu kayu gede-gede itu dari Negara Ratu. Negara Ratu mana? Negara Negara Ratu mana? Ratu Jakarta, Negara Ratu Lampung Utara. So bawa kereta, bawa kayu gede. Yang kemudian dilempar ke Jepang segala macam kayu gede-gede gitu kan. Abang udah kerja sana? Hah? Kerja di sana? Bukan kerja, ngambilin kulit-kulit kayu itu yang kemudian kulitnya bisa jadi dinding. Itu. SMP itu? SMP. Dan itu kalau kita mau ngambil lebih banyak, supaya banyak, kita ke Negara Ratu dulu, langsung di pusatnya gitu kan. Berarti baru ngambil lagi ke Panjang gitu kan, kita ngikut gitu. Kita lemparin di depan rumah kita itu. Dan itu keretanya bukan kereta sekali, jadi kereta yang terbuka semua itu. Kayak babaranjang gitu? Babaranjang kan ada begini kan? Iya. Ini, Oh iya. yang kayak begini semua kayak gini loh. Iya. Kayu-kayu semua. Beli duluan dong itu kan. Yang kalau zaman dulu belum ada, kalau nggak dapat kereta diesel, kereta yang stengkol itu kan, yang api itu. Wah, kena api kita. Udah ngerasain neraka gitu kan, istilahnya kan, asal gitu kan. Dan sini aku ya cacat sebetulnya di sini kan. Kenapa cacat waktu itu? Begitu lari gitu ada kereta, ada apa pas kereta kayunya rusak, prop patah gitu kan. Pegang begini kita gitu. Dan kita kalau dari stasiun Tanjung Karang mau ke Negara Ratu itu, kita cari gelondong, bekas bawang. Kita iniin, kita rangkai, dia kayak rumah-rumahan gitu, masuk kita tutup, tidur gitu kan. Iya. Itu nyari duit? Nyari duit. Kayu bakarnya itu hebat bener arangnya sebetulnya itu. Yang gede-gede dari Negara Ratu, pohon gede-gede, yang dulu kan masih boleh kan istilahnya kan, sampai di Panjang kan, di Pantai Harapan itu kan, dipotongin setelah itu ditaruh di laut kan, kapal-kapal dari luar negeri itu ngambil kan. Itu kerja sama orang abang? Enggak, kerja sendiri. Memang dibolehkan kulitnya diambil gitu istilahnya. Yang penting ikut aja ke sana. Ikut aja sana kita. Setidaknya dia mengurangi pekerja-pekerja sana udah nggak terlalu banyak lagi. Kita kan pakai linggis gede gitu kan, buka begitu kan kulit gitu. Kenapa bang sampai nyari duit gitu pas SMP? Ya, hampir rata-rata orang daerah Rausubur di pinggir kereta itu dari ekonomi keluarga juga boleh dibilang nggak ini gitu kan. Ya bayangin, ibu saya aja sebetulnya cuma pedagang kue waktu dulu kan. Itulah yang artinya sebetulnya yang melahirkan saya menjadi penyair kan, jadi penulis. Saya sekolah siang misalnya gitu kan. Pagi-pagi saya suruh nunggu warung. Bengong-bengong itu lah saya bikin nulis, piknik, apa di situ. Saya kirim ke, sampai saya membaca Suka dan Kopingho gitu kan. Nah itu. Apa abang baca? Kopingho. Oh abang suka baca Kopingho? Iya itu kan. Buka Siansu udah baca? Hah? Buka Siansu. Ya, lupa lagi, sebut banyak kan. Sekarang masih ada, sisa-sisanya masih ada. Nanti bisa saya fotoin kalau masih ada. Gitu. Bahkan ternyata Bahtiar juga suka, akhirnya selalu dikirimin. Dan sekarang belum balik, nggak balik. Minum bang. Kira-kira gitu kan. Oh, berarti luar biasa juga fight abang dulu ya. Alhamdulillah pahit bener. Ya pedagang apa gitu kan.
mempengaruhi juga proses kreatif abang ya? Ya, saya kira mempengaruhi ya. Dan saya kira juga, saya alhamdulillah juga ya begitu berkesenian lah. Ketika awal-awal kesenian sih masih saya. Zaman dulu kan kita nanam-nanam ganja itu gak jadi masalah kan artinya kan istilahnya masih berminum gitu. Tapi saya tidak seperti kelompok yang berada di kawasan saya di Rasubur gitu kan. Parah-parah bandit itu kan. Nah, kemudian sekitar 84 lah, apa 84 itu kan yang Petrus itu kan. Iya, iya. Dan itu saya melihat benar bagaimana seorang penjahat itu diambil dari rumahnya gitu kan, tarik rambutnya begitu kan. Kemudian kita keluar, ucapan dia polisi, udah masuk Pak, kita besok lihat di Tanjung Bintang kan. Masuk gitu. Mempengaruhi juga itu. Mempengaruhi juga. Ini lahirlah cerpen saya judul Morak. Kalau salah di YouTube saya ada saya bacakan itu kan. Gitu. Peristiwa Petrus itu ya Bang? Iya Petrus itu. Iya. Ini ngopi Bang, ngopi Bang. Ya yuk. Nah sekarang gimana menurut abang perkembangan dunia puisi atau dunia sastra di Lampung menurut abang sekarang? Ya nggak segencar aja era-era kamu orang ya sebetulnya ya. Sekarang yang turun gitu kan. Yang baru tuh ya lambat begitu ya aku lihat ya gitu kan. Tapi kalau secara Indonesia, satu sisi aku membanggakan, sisi yang lain mereka instan jadinya gitu. Karena banyak festival-festival itu kan, mau bikin buku ini begitu kan. Misalnya Budiawan Junaidi aja setahun itu bisa berapa bikin kan. Yang kemudian tapi dengan dapat label setiap penulis yang ini dimuat paling enggaknya nanti beli cetak antologi gitu, sehingga mereka merasa bintang misalnya, merasa wah hebat. Maka saya di yang kita kemarin festival yang Tegal Mas itu kan saya ubah kan, saya ngundang nama loh begitu. Artinya nama saya undang tapi ada juga dong yang junior kita tarik kan gitu. Saya kira lebih kalau umpamanya cuma kirimlah begitu lolos kurasi ini ya itu aku kira instan gitu. Nah akhirnya mereka merasa wah udah jadi penyair internasional misalnya gitu kan, karena label festivalnya ada internasional. Iya internasionalnya gitu kan, padahal kalau umpamanya itu aku kira Lampung lebih internasional, ada India aja datang kan, ya kan, itu aku pertaruhkan itu kan istilahnya. Apa jadi agak turun ya Bang ya? Termasuk Lampung? Kurang, masuk Lampung. Kualitas karya ya, aku lihat ya. Kualitas karya. Turun sekali. Termasuk gairah lah mungkin ya? Hah? Ya, gairahnya juga ya? Gairah juga. Kemudian kecenderungan sosialita bagi para ibu. Kalau zaman dulu kan sosialita ke kafe ya kan ya, ke sini begitu para ibu yang sudah kaya, yang sudah nggak ini lagi di rumah gitu kan. Sekarang sosialita mereka ke puisi. Ngetren juga ya? Iya, maka dulu aku istilah dulu kan sastrawangi ada kan. Nah, ya, kalau sekarang kan sosialitas sastra aku bilang gitu kan. Nah, itu kan. Wah, mereka menggayat para penyair besar-besar gitu kan istilahnya kan, untuk selalu dekat sama gitu kan. Ada karya dimuat, karyanya atau dimuat di antologi segala macam gitu kan. Tren juga itu, Pak? Hah? Ngetren juga itu? Ngetren juga. Aku bilang sosialitas sastra. Tren. Para ibu atau janda-janda gitu kan, para orang kesepian gitu kan di rumah kan, gitu kan. Wah, sekarang kalau tim kan begitu ada pertunjuk, ada acara apa aja pokoknya sastra. Wah itu para ibu-ibu yang wah dengan acara petik dengan gaya menurut banyak sekali. Sekarang ini Bang? Iya, gitu. Dasar. Tapi kan bagus juga Bang, artinya kan dunia puisi yang tadinya milik para seniman yang kumal-kumal ini kan jadi apa ya kayak itu sastrawangi ya. Tapi apakah mereka juga sebanyak itu mereka membaca ya. Nah malah minta kadang-kadang kan, bukan beli bukan. Iya banyak bener, beli dong kata gue, aku bilang gitu aja. Selain ya gue bilang atau sosial sastra itu ya para yang kelompok literasi itu dia menjadi penulis gitu kan, jadi penyair gitu kan, merangkap gitu kan, itu banyak. Tapi beli buku artinya tidak signifikan. Hah? Tidak signifikan. Tidak signifikan. Gitu. Jangan-jangan begitu antologinya dimuat, yang dibaca menjadi sendiri paling gitu kan. Yang lain enggak? Boleh jadi loh, itu iya tengarai saya ya sih lagi kan. Gitu. Nah kalau dunia pendidikan sastra kan abang
banyak sekali apa namanya dalam tanda kutip mementori guru-guru gitu. Gimana Pak? Yang kemarin guru, ya guru kalau pelajar aku enggak. Guru ya kemarin selampung ketika setahun lalu pandemi itu, yang lewat grup WA lah ya gitu kan. Agak susah juga nih, sama nih guru-guru mereka nih. Itu lebih dari 50-an orang gitu. Ikut itu. Aku dibayar kemarin 2 juta tuh oleh mereka. Tapi susah bener berdialog itu mereka gitu kan. Sampai terakhir harusnya kan ada finishnya ya kan, mereka harus bikin buku puisi gitu kan. Outputnya kan nggak ada, cuman 4 orang yang apa 5 orang yang ngirim. Itu pun yang saya lihat sudah biasa nulis gitu kan, misalnya mintasi ini itu kan, misalnya kan. Jadi boleh bilang nggak ini lagi gitu. Jadi mereka hanya datang ke sana ya menjadi akhirnya sosialita juga. Lempar di Facebook. Wah, belajar workshop dengan ISBD kira-kira begitu kan. Apalagi di sertifikat gitu, di Facebook segala macam kira-kira begitu kan. Jadi nggak signifikan juga? Nggak signifikan. Sudah ada lagi usaha-usaha macam begitu? Sudah. Aku pernah itu kemarin berapa kali ini ya, 2 bulanan lah kira-kira begitu. Pertemuannya itu hari Jumat sama hari Sabtu. Nggak signifikan Pak? Nggak signifikan. Yang acara yang mengaitkan dengan guru yang diinisiasi Dinas Pendidikan ada? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Yang itu sebetulnya harus ditanggung jawab Dinas Pendidikan. Gimana Pak? Ya aku lihat harusnya ya, anak-anak itu kan jangan hanya dicetak untuk menjadi seorang sarjana atau apa, tapi kita juga talenta-talenta lain ya, mestinya dan itu harus dari SMA. Gitu kan. Zaman dulu kan ada kan istilahnya ada workshop sini, bahkan UKMBS sampai terus kan jalan gitu kan. Akhirnya kehidupan berkesenian kan ramai. Bagus. Akhirnya mereka kayak GB Maruli yang dulu kan kita kan Inggit misalnya kan itu. Sekarang nggak ada gitu. Aku juga nggak tahu, padahal situ ada kebudayaannya gitu kan. Nggak ada dampaknya sama sekali Bang, ya? Tidak ada sama sekali. Kalau pada mungkin jangan tari aja kali. Ini kantor bahasa gimana? Kantor bahasa aku lihat juga dalam hanya saat yang paling terbaik itu aku lihat Agus Ridarna aja lah, Agus ya. Pak Danar itu aja aku yang itu puncak kantor bahasa. Setelah itu ya biasa-biasa aja begitu. Muiz dia orang bahasa gitu kan, dia kecenderungan itu. Nah katanya yang terakhir ini Ibu Eva ini sebetulnya dari sastra, dari Padang kan, tapi ya belum ada itu kita gitu kan. Maksudku signifikan tidak keberadaan kantor bahasa Provinsi Lampung ini terhadap perkembangan sastra di Lampung? Untuk sekarang aku katakan tidak. Tidak signifikan? Tidak signifikan. Seharusnya bagaimana menurut Abang? Harusnya dia menggaet para sastrawan kita untuk mengadakan atau apa-apalah begitu kan. Kita kalah. Kali ini kan puisi saya dimuat di Karas kan, majalah Karas. Itu majalah Balai Bahasa Jawa Tengah. Iya, bagus lu majalah orang. Ternyata itu Balai Bahasa yang punya anggaran, redakturnya keren-keren situ. Eko Tunas, Trianto Triwikromo. Gitu. Balai Bahasa Jawa Tengah. Tadi begitu aku dimuat sengaja aku kirim itu ke Erwin Bowo, kirim ke Aris Rama, kirim kepada kantor bahasa. Tiru nih. Kira-kira aku nggak ngatain gitu, tapi sebetulnya begitu kan harusnya. Niru nih lo kira-kira gitu. Satu, kedua juga ya kayak di Jawa Tengah tuh kan balai bahasanya kan ada anugerah kepada si penyair sastrawan kan. Iya. Kita pernah ada nggak ada? Itu pernah coba sih begini ngadain. Oh iya bang gini ya. Bukan aku istilahnya kalau mau dapat hadiah penghargaan itu banyak penyair sini, tapi ayolah kita mulai gitu kan istilahnya gitu. Jadi jurnal atau majalah yang bermutu tidak bikin? Katanya ada mereka ya, apa nama sih atau Abang kan nggak tahu berarti kan? Ada atau iya, tapi abang ya pernah dapat, aku pernah diwawancarai yang jelas gitu kan. Ya tapi cuman hanya kegiatan kantor bahasa aja gitu. Maksudku tidak serupa dengan program ya lain. sangat tidak serupa, jauh gitu kan, jomplang gitu beda kan. Iya. Baik yang mutu redakturnya, tampilannya. Iya. Kan cuma zaman si Danar aja ada berani kita nyewa radar Lampung dulu kan, SMS kan. Yes. Itu pun aku sama dia nemuin radar waktu itu kan. Tapi ide dia gitu kan. Itu. Abang nggak pernah ngobrol sama kantor bahasa menyampaikan ide-ide?
Kalau lewat WA pernah juga lah, artinya ini coba deh ikut ini nih, coba deh ini gitu. Terus pernah ada yang dulu kita zaman pandemi ini misalnya ngadain Zoom baca puisi atau apa begitu kan. Pernah. Gitu. Tapi kalau secara ini aku nggak belum kepala kantor yang baru ini aku belum pernah jumpa tatap, belum ada gitu loh. Berarti kesimpulannya keberadaan kantor bahasa juga belum signifikan ya Bang ya? Aku lihat belum. Untuk perkembangan sastra di Lampung. Lampung ini. Malah sekarang kan kegiatannya kalau nggak salah lebih banyak mereka kepada literasi ya, kemudian rumah-rumah baca. Aku lihat baca aku hanya lihat di Facebook aja, Erwin misalnya ke Waikanan menginikan komunitas baca, begitu kan, baca gitu kan. Malah sebetulnya dengan komunitas baca harus ada komunitas penulis dong, gitu kan, harusnya kan. Oh iya dong. Ya, gitu. Ya. Kemudian perguruan tinggi bagaimana Pak? Sama juga ya. Perguruan tinggi mau nggak mungkin lari ke Unila ya, artinya kan ya. Iya, belum juga gitu kan. Cuman ngundang kalau yang besar kayak kemarin pernah ngundang si Sapadi almarhum kan, yang aku juga baca, aku juga tampil kan sebelum meninggal. Iya. Itu. Signifikan tidak keberadaan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di perguruan tinggi terhadap perkembangan sastra di Lampung? Tidak juga, tidak. Mereka hanya mencetak untuk jadi guru. Kan udah jelas itu kan. FKIP, pendidikan guru kan istilahnya kan. Ya, tapi kan minimal kritikus, mengerti, mengapresiasi, menulis. Tidak ada. Saya kira dari zaman-zaman dulu juga saya kira yang bisa disebut dari Unila yang bisa jadi kritikus atau yang ngerti dengan sastra, tapi Ari Pahala kan istilahnya kan. Dari FKIP kan istilahnya kan. Selebihnya mana kita? Ada kan? Tidak ada kan? Gitu. Kan bisa dikatakan, maksudku bukan bisa dikatakan, memang iya. Abang kan paling tua nih. Iya. Dalam konteks puisi di Lampung ya. Iya. Pioner. Nah, Abang jadi bisa ngelihat petanya ini puluhan tahun ini. Signifikan tidak keberadaan program studi itu untuk perkembangan sastra di Lampung? Tidak. Tidak. Kepenyairan kesastrawan kita lahir justru bukan dari sana. Kritikus tidak juga. Dari luar, tidak. Jadi tidak sama sekali. Itu pernah saya juga kita ngajuin lagi waktu sekuat lagi bagian dia program kan waktu dulu kan istilahnya kan. Cobalah kita pakai gaya UI lah. Mereka undang ada tulisan writer gitu kan, atau writer gitu kan, dia undang Sutadi apa itu kan. Ya mereka agak ketakutan kan, takut beda konsep dalam pengemedian tentang teori. Ya jelas lah, Isbedi nggak mungkin akan bicara tentang teori kan, udah pastinya kan itu. Pengalaman proses kreatif. Ketakutan barangkali ya, kecemasan akan berbeda begitu kan. Jadi seolah-olah pengajar adalah empu yang nggak bisa digugat kira-kira gitu kan, padahal tidak bisa berkesenian kita. Aku juga bisa aja digugat sama Ari kira-kira begitu kan itu. Ya kenapa kita penting Bang membicarakan ini, kan ini soal ekosistem ini Bang. Iya. Ya kan ada praktisi, ada perguruan tinggi, ada kantor bahasa, ada dewan kesenian, ada dinas pendidikan. Kalau ini semua bergerak kan? Bergerak, saya kira mengerikan kan? Kita apalagi di Lampung kan kritikus tidak ada sama sekali kulihat kan itu. Untuk Indonesia aja kita minim kan artinya kan, walaupun ada artinya kan. Ya kayak Jen tuh boleh dibilang kritikus juga kan, artinya kan begitu kan. Kemudian Maman yang masih giat lewat penulis-tulisnya gitu kan. Lampung tidak ada sama sekali kan gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi fenomena semua stakeholder ini tidak signifikan berarti? Iya. Aku kira gak ada keterbukaan di antara masing-masing itu ya. Aku kira kantor bahasa terbuka lah mestinya. Undang si senimannya, undang apa tuh tim pengajarnya begitu kan, kita ngobrol. Jadi bukan ngundang tapi kita untuk ini juri dia kerjasama dan Unila cuma sekedar untuk ini aja begitu kan. Gitu. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Komite Sastra Dewan Kesenian Lampung signifikan tidak? Aku malah mengatakan tidak, bubarin aja tuh. Sekarang. Hah? Sekarang. Kalau dulu signifikan. Dulu signifikan. Ah, ya itu maksudku. Jangan lihat sekarang. Bayangkan, maaf ngomong lagi, waktu saya bukan berarti ngebanggain diri saya. Waktu itu saya bagian ketua bidang kan ya, teater sama ini. Kita bisa melahirkan berapa jumlah buku puisi waktu dulu di Komite Sastra si Arman ya kan, istilahnya di Kamoran kan. Punyanya si Agit. Iya kan? Kemudian punya si Inggit. Itu kan terbitan zaman DKR kita dulu kan. Nah itu. Sekarang apa ada? Nggak ada begitu. Mungkin terakhir kamu orang kemarin yang bikin yang Udo yang kau jadi kurator itu kan. Yang pokoknya yang ada yang merasa pernah tinggal di Lampung. Kemana campur. Enggak itu. Ayo Lampung lo kita ini gitu. Berarti ada signifikansinya kalau Dewan Kesenian Lampung. Iya.
Tapi era yang kapan? Nah, harus jelas dong. Oh gitu ya. Iya dong. Nah itu. Kalau nggak bilang begitu, ya ada, tapi masih sedikit gitu kan. Ya, Artinya kan itu. Kalau yang sekarang? Sekarang aku lihat tidak ada sama sekali loh gitu. Entah kalau sekarang ada mau ada lomba gitu kan. Tapi itu umum kan, nasional kan. Gitu. Nah sekarang kita masuk nih, kita ngobrol soal Dewan Kesenian nih Bang. Jadi menurut Abang, apalagi tahun-tahun terakhir ini, kan Abang bisa dikatakan inisiator pendiri loh di Dewan Kesenian Lampung. Oh iya? Ya kan? Iya. Nah kemudian beberapa tahun ini Abang tidak lagi berada di Dewan Kesenian Lampung. Maksudku, gimana menurut Abang peran dan fungsi Dewan Kesenian Lampung sekarang ini? Ya di luar saya nggak diterima lagi oleh mereka ya. Bahkan jangankan itu, ISBD juga bukan penyair Lampung lalu mereka kan. Bukti saya nggak boleh masuk ke sana kan istilahnya. Kemana ya? Pokoknya ISBD nggak boleh gitu kan. Kemana? DKL istilahnya. Itu kan. Saya lihat saya bukan saja istilahnya ini, saya masuk orang yang dulu peduli sekali ya dengan DKL. Dari 0 rupiah itu kan saya sampai beradu debat sama anggota DPRD waktu dulu kan, yang dikonsepin oleh Ahmad Judin Erwin gitu kan gitu. Kemudian ketika DKL seperti tempat kucing beranak, saya berhadapan dengan Sarudin JP waktu itu kan gitu kan. Sekarang sebetulnya sudah tinggal enak-enak aja, harusnya mereka tidak melakukan, tapi kan ISBD hanya gara-gara politik kemarin ya akhirnya mereka menganggap ISBD tidak boleh lagi di DKL itu kan. Ya kemarin Saipul sayang, Saipul nggak mau keras lagi dia kan. Saipul kan tim seleksi Saipul sama Iswadi kan waktu itu kan, yang untuk Akademi Lampung kan. Iswadi sama Saipul, Iswadi malah kalau ISBD di sini bukan lagi sangat kata dia. Ya itu fenomena menarik itu Bang. Sekelas Bang ISBD tapi tidak menjadi anggota Akademi Lampung. Nah, gimana menurut Abang? Kok bisa itu? Kalau aku sih sebetulnya nggak ada masalah sebetulnya, cuman kalau itu benar ISBD tidak layak di sana. Waktu itu kan sekitar berapa sih? Sekitar 11 kalau nggak salah ya. Sekitar 11 orang yang ditentukan waktu itu. Saipul sebagai tim seleksi, salah satu tim seleksi itu Saipul. Kemudian Iswadi Pratama. Apip Bagus Pribadi. Haidar Mansah. Hasanuddin Jakarepin. Ya, pertama Ansori, oke, kata itu. Kedua Iwan Japar, ya udah oke, kata dia. Ketiga mau dimasukin yang lain oleh mereka. Ini titip, kata dia bilang ini. Nanti dulu kata Saipul. Ini Saipul ngomong saya begitu. Nanti dulu kata Saipul. Gua punya jagoan dari 11 orang ini yang paling atas. Karena mereka pakai kriteria 3 tahun belakangan ini berkarya enggak. Kemudian prestasinya bagaimana, itu kan? Tapi saya pun bilang begini, tunjukkan karya Iwan, arti karya sendiri, dibanding punya ISBD. Kalau umpamanya gua kalah, ambil selemari atau buku gua, kata Ibu. Kata Bang Saipul. Kedua, prestasi apa yang diinin oleh si A ini, Iwan ini? Ketimbang ISBD, udah masuk puisi jadi juara di hari puisi gini gitu kan. Dan waktu itu Iswadi ngomong, ya kalau Mas ISBD mah bukan lagi sangat sekali, kata dia bilang gitu. Bukan lagi pantas, sangat pantas itu kata Iswadi. Nggak jadi waktu itu. Ini saya bongkar aja sekarang ini, nggak jadi. Nah, kemudian bergulir, dia bicara soal ISBD tidak bisa berorganisasi. Kamu orang ada nggak? Waktu SMA kamu orang udah berorganisasi. ISBD jadi ketua OSIS kata dia bilang. Iya kan? Deklarator Aji. Sekretaris Aji. Kemudian di Muhammadiyah ISBD. Iya kan? Di KGM ISBD. Tapi ujung-ujungnya akhirnya pokoknya ISBD nggak boleh di DKL. Tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan jelas. Dan gilanya Haidar Mansah kan? Itu sangat gila. Itu seorang dokter loh. Saya nggak kenal ISBD kata dia. Berarti dia tidak baca dong kalau kayak gua gitu. Ini bukan gua, ini Saipul yang ngomong ke aku gitu. Tapi apa ada pelempar di ini? Gak ada. Almarhum si Entus katanya pernah ketemu di suatu warung, ngomong goblok aja orang kalau gak kenal ISBD kata dia bilang. Dia mah tidak ada masalah gitu. Jadi intinya
subjektif sekali. Sangat-sangat subjektif, gitu. Sangat-sangat subjektif gitu kan. Padahal menurut abang sendiri, abang layak menjadi anggota Akademi Lampung. Kalau secara dari kriteria yang diinginkan oleh mereka, udah bukan lagi sangat, itu gue pakai kata Iswadi tadi kan, sangat-sangat layak dan pantas gitu kan. Tapi aku memang nggak mau dari DKL begitu kan. Ini aku buka bongkar aja. Sebelum mereka bikin Akademi Lampung, yang sebetulnya ada menyalahi Musda kan, tidak ada lagi Musda itu. Kalau aku datang kok, yang kemudian atau yang Ibu Yusdin itu kan, aku diundang sama Nuni. Lewat siapa? Oktari Jaya sama si Bujung. Bang, saya ditelepon sama Ibu Nuni. Dia pengen ngobrol sama abang. Kata dia bilang, bisa nggak kita ke kantor dia? Bisa, kata gue bilang. Saksinya Alfa tahu benar, karena dia ngambil fotonya. Dan itu ada aku sebar di Facebook enggak? Saat itu dia minta, bang saya diminta sama Pak Arinal. Arinal kan ngirim ke, waktu mungkin masih adem lah, dia Koni, dia di keseniannya. Tapi saya tidak mau menjadi ketua DKL. Saya minta Bang Isbedi. Saya tahu masalahnya. Kata Nuni. Tapi dia minta waktu itu Bang Isbedi ketuanya, wakilnya dia minta tunjuk si Samsul Arifin. Dua lagi adalah si Cepi. Oh, Samsul Arifin ini Cak Sul yang banyak pendukung Nuni kan, emang kan istilahnya. Kemudian Cepi. Maksudnya Cepi itu? Cepi dekat sama Nuni juga, entah di bagian mana, pokoknya masuk dalam organisasi itu. Keluar dari mulut Nuni itu? Iya. Jawab apa saya bilang? Bu, saya bilang gitu. Ibu orang nomor 2 di Lampung. Saya rakyat Lampung. Ketika ibu ngundang saya datang, kata beliau. Tapi bagi saya Dewan Kesenian Lampung itu sekarang sudah tidak ada lagi dalam benak saya. Saya bilang gitu. Sejak 5 tahun lalu sudah tidak ada di dalam benak saya. Saya mesti bangga dengan lamban sastra saya. Itu kata Ibu Nuni, ya sekarang saya minta tolong begini, saya nggak mau megang ketua umum, saya cukup ketua di partai dia aja. Ya udah kata Bu, kata bilang, saya tidak mau bersusah payah, nggak mau nginin, saya bilang, ibu yang menginginkannya, kata Bu. Iya, tapi minta tolong nama-namanya aja, kata dia bilang. Ya, termasuk Kari, Arban, masukin semua. Beda bener lah pokoknya gitu, Dede Sapara begitu kan. Akhirnya ketemulah saya di Horizon waktu itu, karena saya di Forum Komunikasi Pencegahan Teroris. Dia jadi pembicara. Waduh bang, kata dia, belum ditandatangan sekarang oleh Pak Gubernur. Oh ya udah Bu, gak apa-apa Bu, kata gue bilang. Nggak jadi juga gak apa-apa, kata gue bilang. Itu aja jawab itu. Bu, jadi semacam ada dua versi ya bang ya, ada versi. Iya, sebetulnya. Nah ini kalah akhirnya versi yang ini. Versi ini kalah, akhirnya gitu aja. Apakah itu juga sudah dibuat sama dia atau bagaimana? Begitu, tapi memang mungkin awalnya kan kecenderungan kita kan begitu sih. Wakil sama ketua sama gubernur atau wali kota sama wakil awalnya aja kan ini istilahnya mesra-mesraan kan. Setelah itu kan itu kan itu. Sampailah akhirnya abang menjadi anggota Akademi Lampung pun tidak. Jadi abang udah berapa tahun nih enggak? Sudah berapa tahun enggak di Dewan Kesenian? Ya 2 periode kan? 2 periode ya? Ya 2 periode kan. Nah sejauh ini abang pernah diajak oleh pengurus diskusi ngobrol bareng untuk membicarakan masa depan kesenian Lampung? Tidak pernah sama sekali. Sama sekali tidak pernah. Cuman ada orang yang datang ke saya mau wawancara, itu disuruh oleh orang DKL karena persoalan gedung dulu yang nggak ketika segala macam. Kalau bilang kok kecil amat politik lu, tiba-tiba ketika bicara soal ini SB disuruh yang dibilang vokal, kata dia bilang ini. Masa gue suruh jadi bemper ngelawan Rido, kata gue bilang. Salah kamu orang di sini, bikin diskusi dulu begitu kan. Apa istilahnya ya kalau bahasa ini mah ya hibah dulu lah, ini dulu. Jadi belum ada. Islah dulu lah. Jadi belum ada. Itu. Belum ada. Dan kenapa abang yang berinisiatif untuk ngobrol misal dengan anggota Akademi Lampung kah dan itu demi kemajuan provinsi kita? Enggak. Kenapa? Karena bagi gue sudah di benak gue sudah gak ada lagi. Kedua juga, masa gue ngucuk-ngucuk ke sana, ya mereka dong yang mau ini gitu, Ri. Berarti abang marah dong? Hah? Oh tidak. Demi Allah tidak akan marah. Wallahi tidak akan marah. Abang masih marah berarti? Enggak. Kalau mereka yang masa
ISBD yang di luar lembaga ISBD yang minta ujuk ke sana, Ri, terbalik dong, Ri. Lembaga dulu dong, Ri, gitu, Ri. Gitu. Yang berinisiatif. Ya? Iya dong. Dan abang sebetulnya oke aja. Oke aja kalau memang untuk kemajuan ya, tapi Iya, ya, Lampung. kemajuan Lampung ya. Jangankan itu, Ri, ketika Ridho yang kata Bang, saya bubar-bubarkan itu DKL. Kan rumah DKL kan nggak boleh bubar dong, penghuninya boleh bisa ganti. Yes. Nah itu, Yes. gua pertahankan kan itu. Gitu. Tapi abang sebetulnya mau itu ya. Kalau ada mediasi boleh. Tapi upayanya harus ada rekonsiliasi lah ya bang ya. Maksudku untuk konteks Lampung lah, biar kita. Boleh, sangat-sangat. Tapi satu sisi juga, kalau mereka enggak itu, kenapa enggak sih? Ada banyak sih sebetulnya orang sudah tanda petik bukan nggak percaya lagi ya dengan ke DKL. Mereka bikin lagi kan organisasi kayak Riau dengan aserinya kan. Ya. Itu lebih gagah kan istilahnya kan. Yes. Bukan berarti mereka nggak percaya dengan DKL-nya kan istilahnya gitu kan. Gitu. Individual tuh sifatnya. Iya, Seniman itu. seniman itu kan. Perlu juga kita bikin gitu. Saya kira perlu. Dan itu saya kira lebih dengan kekuatan-kekuatan itu menggedor siapapun itu kan asli sampai bank segala macam ya man ya. Ya. Dia bikin tol segala macam. Itu kan keren itu kan gitu kan. Gitu. Kalau Lamban Sastra yang binaan abang, kelompok abang, masih kan bang sampai sekarang? Masih ada dong dengan direkturnya si Erika Erika, ya. Kabarnya tiap tahun dapat support dana dari pemerintah ya? Oh tidak, Nggak dapat? demi Allah tidak ada. Pemerintah mana? Provinsi lah. Gua keluar dari Islam kalau gua dapat. Oh itu. Jadi nggak benar itu? Tidak benar. Nggak ada bang? Serupiah pun tidak ada. Dan mengajukan orang festival Tegal Mas aja Pemprov tidak pernah ngasih sekali kan aja kan sempat ini kan di berita itu kan viral kan. Awalnya kan Ajir menolak itu kan kalau Tegal Mas itu berada di Tegal Mas itu kan nolak karena dia nggak suka dengan itu kan Thomas segala macam kan. Begitu aku omongin bahwa Tegal Mas itu yang menyelenggarakan ada Lamban Sastra ISBD Setiawan JS gitu kan. Baru Ajir kemudian Pemprov kata dia bilang jangan pelit-pelit loh kata dia bilang. Bantu ini ISBD kata dia bilang. Walaupun nggak ada. Demi Allah tidak ada. Apa nggak bikin proposal? Bukan, emang nggak boleh. Satu kita memang nggak boleh sama Thomas. Kedua juga nggak akan mungkin dapat. Oh gitu. Iya. Menurut abang model kayak grup komunitas kayak abang Lamban tuh harusnya pemerintah support dong ya. Karena ini untuk Bukan aku aja mau buat semuanya yang ada lembaga-lembaga di luar rumah itu kesenian itu harus ada Kober Teater Satu begitu. Harusnya ada. Ya karena kita kan berupaya mengembangkan Iya. kebudayaan. Apa ya? Bohonglah sebuah kesenian hanya di sebuah provinsi hanya kita berharap dari politik yang sekarang hancur lebur, pariwisata hancur lebur, seni-seni yang ada di sini dong begitu. Nggak mungkin Kober ketika keluar Lampung Kober adalah Kober tersendiri. Ya. Pasti Kober adalah provinsi Lampung. Nah itu. Tapi kan pemerintah kita kan kacau dari zaman dulu sekarang kan, cuma individu-individu aja. Aku dekat sama Batiar Basri itu kan individu kan, artinya kan. Bagaimana Lamban Sastra disewain kita di Pasikoni Sema, itu uang pribadinya si Batiar, itu. Kok cuek gitu pemerintah ya bang? Saya kira semua di Indonesia begitu ya, kecuali beberapa yang kali ya barangkali ya Padang kali gitu kan. Lampung mah dari zamannya dulu Ridho Picardo sebelumnya Sarudin setengah-setengah lah artinya masih ada begitu kan. Ya sampai aja aku ngomong DKL seperti kucing beranak aja aku dipanggil sama Sarudin dua dikira digebuk kan. Ujungnya enggak begini DKL tuh Allah dapat di WHLM itu. Kata dia bilang. Artinya kan perjuangan gue bisa dapat sana gitu kan. Gue oceh-ocehin gitu kan gitu. Oke bang, kita udah mulai mendekati akhir ini bang. Iya. Nah, jadi nomor 1 kesimpulan dulu. Nanti ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah ternyata keberadaan beberapa lembaga stakeholder yang sebetulnya cukup signifikan untuk pemberdayaan ekosistem sastra di Lampung. Dalam hal ini misal kayak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Bahasa Provinsi Lampung, jurusan atau program studi bahasa dan sastra Indonesia di perguruan-perguruan tinggi termasuk UNILA, Dewan Kesenian Lampung tidak signifikan untuk perkembangan sastra
khususnya puisi di Lampung. Iya, Cocok? cocok. Gitu ya Bang ya? Iya. Berdasarkan pemetaan Iya, Abang betul, ya? iya. Oke. Nah sekarang dua pertanyaan terakhir Bang. Apa visi Abang lah? Apa visi Abang sebaiknya bagaimana kita di provinsi ini biar dunia sastra kita menjadi lebih maju? Apa menurut Abang? Aku melihat yang pertama sekali adalah islah dulu deh seluruh seniman itu, dan itu harus dijembatani oleh kalau sekarang yang lebih tertinggi adalah Akademi Lampung lah. Islah dulu kita bahas lagi dulu. Apa sih maunya para seniman kita ini gitu kan? Terus apa mau ini jangan hanya kita islah, kita ngobrol maunya gini-gini, tapi mereka punya konsep sendiri, itu lain lagi gitu kan. Apa juga kecenderungan kan begitu kan, yang namanya cash brand apa itu istilahnya, yang setiap tahun ada gini kan, wow diundang semua musrenbang gitu kan, tapi ujungnya tetap aja konsep mereka kan pemerintah gitu. Kira itu utama. Islah dulu lah, keterbukaan dulu, apalagi mereka sudah dipegang itu dan ada masalah lagi undang. Kita enggak belajar lah sebetulnya dari Dewan Kesenian Banten misalnya kan, kayak waktu Cap Sepuluh menjadi ketua Dewan Kesenian Banten itu kan sempat ribut juga kan antara dia dengan kelompok siapa Toto Estelari segala macam kan, ada Toto kalah gitu kan, dia rangkul gitu kan, dipanggil diundang, itu kan aja mau ngebantu begitu kan gitu. Itu jadi harapan Abang ya, Iya. Abang depan ya. Kalau harapan Abang untuk Dewan Kesenian Lampung sendiri apa ke depan? Ya program-program mereka ya benar-benar program-program membumi lah di sini lah di Lampung ini, karena kita juga 3 tahun terakhir ini kan semua kesenian nggak ada lagi kan istilahnya generasi itu kan, padahal kita harus mencetak generasi lagi tuh, harus melahirkan generasi sehingga itu bisa hidup gitu kan. Meskipun saya juga percaya kepenyairan kesenimanan itu lahir nggak harus dalam suatu lembaga, ya kan, pribadi-pribadi bisa gitu kan. Tapi juga nggak mungkin juga dia akan pribadi sini, dia pasti akan masuk misalnya ke Polber, ke teater satu misalnya gitu kan. Itu kan dialog gitu kan, dialogis itulah yang sebetulnya akan menumbuhkan kita gitu. Tanpa dialogis nggak akan jadi gitu. Nah, DKL lah sebetulnya yang harus menginikan gitu kan. Saya rasa kayak 2 tahun terakhir ini kita semua pandemi semua sekarang kan kacau gitu kan. Jadi selalu saya katakan begitu kan. Ngapain sih kita bikin program Zoom itu kan? Ya aku nonton Zoom sekian jam habis kuota begitu kan. Kenapa enggak sih dana itu dibantu aja para seniman yang benar-benar terutama yang tradisional, yang ngomong tari yang hanya bisa selamanya diundang pada saat pernikahan misalnya kan gitu kan. Kemudian pak orang tua itu yang nggak ada bantuan, itu yang dilakukan oleh ASEAN itulah begitu kan. Itu jelas sangat bermanfaat gitu dalam sekarang ini gitu kan gitu. Mestinya begitu menurut Iya ya. Saya kira udah berkali-kali saya katakan ini kayak begini kan. Mungkin kemudian lah mereka ngadain lomba cipta puisi dengan puisi bahasa Lampung begitu kata si orang gitu kan. Nah, pertanyaan terakhir, menurut Abang puisi yang baik itu yang seperti apa? Puisi yang baik saya kira yang sebetulnya mudah dicerna dalam pengertian bukan berarti puisi atau kalimat-kalimatnya enggak ini ya. Artinya puisi yang memberikan dialogis kepada antara pembaca dengan si yang baca gitu. Kebanyakan kan kita suka bergaya dengan pengen tema-tema besar berat begitu kan. Tapi akhirnya mau kemana nih lari enggak ini gitu kan istilahnya kan. Gitu. Bukan berarti seperti puisi saya, bukan artinya gitu kan. Gitu. Kemudian ya puisi yang baik juga ya di situ ya diksinya kuat. Kemudian pemilihan judul juga itu sangat. Saya selalu menjaga untuk judul. Penting gitu ya, Bang ya. Penting bagi saya. Nah, buku-buku saya juga kan selalu begitu kan. Nah, berkenaan dengan proses menghasilkan puisi yang baik kan akhirnya apa harapan Abang nih untuk para pendidik juga perguruan tinggi? Ya harus ada ruang kreativitas lah di mereka itu, penulisan misalnya kan, pelatihan penulisan gitu sana gitu kan. Ya kalau untuk pelatihan penulisan ya nggak usah dosen lah, mereka teoritis kan gitu kan. Ya undang lah, ada banyak buat Isbedi aja, ada Ari Pahala, ada Iswadi Pratama gitu kan, ada Arman, undang lah begitu kan gitu. Oke, siap. Kapan ke Belanda lagi, Bang? Belum ya? Belum ada. Jadi sekarang udah nggak kepikir lagi loh. Dalam hidup tuh aku tuh selalu gitu. Kan, satu itu adalah puncak selesai begitu kan. Ketika festival Tegal Mas, puncak aku gua kepengen dalam hidup gua sekali aja internasional gitu kan. Gitu. Tercapai kalau mau ada capai, kalau mau ada istilah kedua, ketiga itu urusan nanti gitu kan. Abang kemarin ulang tahun, selamat ulang tahun Bang ya. Nah ya, Ini 63 tahun. Ya. Nah, ini puncak
puncak usia itu, Usia. kematangan. Mudah-mudahan abang sehat Amin, selalu, amin. umur panjang. Ya, ini terakhir bang, permintaan untuk pemirsa semua juga. Bolehkah kiranya abang membaca sebuah puisi untuk kita semua? Puisi apa nih kira-kira? Puisi apa ya? Aku sangat suka dengan puisi abang, Aku Tandai Tai Lalatmu. Iya. Itu puisi lama, menurutku itu salah satu puncak capaian puisi abang. Iya, siap. Ada bang ya? Iya, ada. Silakan itu bang ke teman-teman. Aku tandai. Aku tandai tahi lalatmu dari dunia kanak-kanak yang tak akan pernah terhapus bilangan. Sampai hafal benar aku pada lekuk dan gerakmu. Seperti aku mengenal tubuhku sendiri. Dari akar dan batang rumputan yang pernah kita petik dulu, kini telah pula jadi pohon, menahan terik, menepis gerimis supaya tak sampai menggores tanda di tubuhmu. Tahi lalat itu yang senantiasa aku ingat dan jadi ciri kemana kau merantau. Tahi lalat yang tumbuh dari dunia kanak-kanak itu akan selalu kuingat. Bahkan jadi bunga setiap kali aku tertidur. Meski tak beraroma, akan kuhirupi pula tekuk dan gerakmu. Dalam gerakku pula, lalu aku menari di antara tanah yang subur, bari mekarnya perjalanan ini. Ya, aku tandai tahi lalatmu yang masih kukenang dari dunia kanak-kanak kita, seperti sebuah album, sebagaimana kita menyatu dalam rumah tangga besar, lalu bercakap-cakap tentang terik dan gerimis dalam hidangan di piring saat pagi dan petang. 2001. Dahsyat. Luar biasa. Terima kasih Sama-sama. Bang Isbedi. Terima kasih Bang. Ya, mudah-mudahan abang selalu Amin, sehat. amin, amin. Ya, amin. Demikian sahabat-sahabat Lampung Kultur semua, sebuah puisi tadi dibacakan oleh Bang Isbedi, Aku Tandai Tai Lalatmu. Demikian pula lontaran-lontaran pemikiran dari Bang Isbedi Setiawan ZS, kutub sastra di Lampung, pioner, lokomotif pertama dan paling utama untuk dunia puisi dan prosa di Lampung. Mudah-mudahan lontaran-lontaran ide-ide pemikiran dari Bang Isbedi bisa memberi semacam pencerahan bagi kita semua di provinsi Lampung tercinta ini dan untuk di Indonesia. Terima kasih sahabat-sahabat. Thank you.